Oke, Pak Hendarsam juga menggandeng KPK untuk proses bersih-bersih ini. Iya, sudah. Jadi satu, untuk proses yang hukum yang saat ini sedang dihadapi, kami sangat kooperatif, membuka diri dan membuka akses seluas-luasnya kepada KPK untuk melakukan penyidikan. Dan KPK juga sudah memberikan statement secara tidak langsung kepada kami bahwa kita kooperatif dan apresiasi bahwa memang pada saat mengambil data kepada kami, mereka tidak butuh cukup waktu yang lama karena data kita sebenarnya secara digital kita sudah sangat proven, hanya cukup 1 minggu sebenarnya sudah dapat. Itu yang kata mereka ketika mereka melakukan penyidikan di tempat lain tidak bisa secepat itu. Kita jadi artinya memang secara digital kita sudah oke, dan spirit kita untuk membuka diri udah oke. Itu yang pertama tentang masalah penyidikannya. Kedua, kami juga menggandeng KPK untuk minta masukan terkait dengan masalah tata kelola di dalam, mitigasi resiko, kemudian bagaimana supaya menutup celah-celah ini. Kebetulan besok saya berangkat ke Surabaya. Itu salah satu yang kita gandeng adalah KPK untuk memberikan masukan kepada kita terkait dengan tata kelola kita ke depan. Pak Rian, karena urusan imigrasi ini kan sebetulnya sangat berkaitan, bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu WNI maupun WNA. Tapi kenapa kalau praktik pungli itu sudah terjadi bertahun-tahun, suara dari masyarakat ini apakah tidak ada karena semuanya permisif, ya sudahlah bayar saja, atau dibungkam, atau bagaimana sih Pak? Sebetulnya gimana? Secara psikologis takut. Takut. Karena yang namanya imigrasi memonopoli izin imigrasi. Jadi kenapa izin sangat kuat? Dimonopoli. Nah, menurut teman saya ini saran, ini kan kita punya dirjen baru, kita dukung lah gitu. Saran saya kalau boleh, buatlah satu nomor WA. Masyarakat boleh kirim apa saja ke situ. Oke. Ngomel boleh apa saja ngomel, jangan pakai sosmed lihat. Tapi yang namanya dirjen imigrasi mendeklar, siapapun yang menyatakan hal di situ tidak akan diperkarakan dan tidak akan dibuka kemana saja. Jadi di sini akan muncul yang namanya komunikasi. Ini seperti ketika dulu Soeharto bikin namanya kotak pos 2000, baru kebuka. Nah ini udah kronis ini. Jadi saran saya yang paling shortcut dan efisien mudah, katakanlah kami punya 5 nomor WhatsApp. Hotline, silakan WhatsApp gitu ya. kami whatever you complain, dan kami akan janji 1 kali 24 jam selesai, at least di telepon, bukan dibalas pakai mesin loh ya. Kedua, dibuat deklarasi, harus declare tuh bahwa teman-teman yang atau sesama saudara sebangsa tanah air itu ya, satu pun tak ada yang diperkarakan di depan hukum apabila gini. Masalah kan kita gini, di Indonesia ini menyampaikan pendapat kepada pemerintah itu dijamin oleh hukum gitu loh. Tapi setelahnya enggak gitu loh, kan takut kita. Jadi harus jamin juga loh ini. Dan mungkin akan spesifik di imigrasi. Saya yakin dengan cara ini, maka imigrasi akan dicintai lagi. Kedua, digitalisasi full aja deh. Dengan demikian imigrasi akan menjadi salah satu yang akan di-slice service-nya. Gedung-gedung yang tinggi-tinggi nggak perlu lagi itu. Tapi bagaimana efisiensi itu. Ini saya kira step yang akan kita bisa percayakan pada Pak Dirjen baru ini. Oke, shortcutnya bisa lewat tadi Pak ya, lewat buka hotline atau saluran pengaduan yang transparan, yang responsif. Dan langsung dipantau oleh Dirjen. Oke, baik. Dirjen yang baru juga katanya menggandeng KPK untuk bersih-bersih nih, Pak Alexander. Memangnya apa yang bisa dilakukan KPK dan apakah itu bakal efektif? Ya, sebetulnya di tupoksi KPK, yaitu di Undang-Undang KPK itu ada tugas KPK itu melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan, ya baik di pusat maupun di daerah. Antara lain dalam kegiatan monitor itu melakukan pengkajian terhadap sistem tata kelola di lembaga pemerintah. Nah, tentu dengan kejadian kemarin itu ya ada OTT itu pasti kan ada kelemahan sistem atau tata kelola. Nah, disitulah KPK bisa masuk, dan umumnya ya
kalau ada lembaga instansi yang ada penindakan, itu umumnya mereka pasrah, gitu kan. Udahlah, terserah mau diapain oleh KPK. Nah, itu lebih mudah. Untuk perbaikannya lebih mudah di titik-titik mana yang masih menimbulkan kerawanan terhadap perilaku korupsi itu. Nah, itu kita perbaiki. Tentu pasti kita akan menggandeng, KPK akan menggandeng juga dengan instansi yang bersangkutan, karena proses bisnis biar bagaimanapun mereka yang lebih paham, ya, titik-titik lemah mana yang perlu diperbaiki, mereka yang lebih paham. Nah, saya yakin ya banyaklah pegawai-pegawai di Dirjen Imigrasi itu yang baik, ya, lebih banyak yang baik, ya. Cuma persoalannya kadang-kadang ya orang baik itu kalah dengan orang yang sedikit yang tapi dia jahat gitu ya, atau tidak berintegritas. Dan yang kelemahan lagi juga biasanya orang yang baik tadi itu nggak mau ribet, nggak mau repot, ya, baik untuk diri sendiri. Ya ini ya tadi dia cenderung diam, ya. Itu persis dengan ungkapannya Jenderal Sudirman kan, bahwa kejahatan itu akan menang ketika orang banyak baik itu diam saja. Nah, ini yang terjadi. Yang terjadi di banyak lembaga instansi pemerintah dan masyarakat kita. Kita diam saja melihat perilaku nggak benar itu diam saja. Gitu kan. Makanya tadi yang disampaikan Pak Rian tadi kan perlu dibuka kotak apapun pengaduan dan laporan dan lain sebagainya. Kalau di internal mungkin whistleblowing system lah perlu dibuka, ya kan. Saya selalu sampaikan itu kan, pimpinan harus membuka sepenuhnya ya kotak-kotak laporan dan lain sebagainya, dan harus dijamin siapapun yang melaporkan, meskipun laporan itu setelah nanti diteliti nggak benar, nggak boleh dihukum loh. Tidak boleh juga dilaporkan sebagai pelaku pencemaran nama baik. Nah ini kan repotnya kan, ketika laporan nggak benar itu seolah-olah dianggap fitnah, kemudian dilaporkan. Ya. Saya bilang pegawai berani ngomong saja harus kita hargai, gitu. Terlepas benar atau enggak, karena dia yang merasakan itu seolah-olah dia merasakan ini ada sesuatu yang nggak benar, dia lapor, itu harus kita hargai. Nah itu saya pikir salah satu cara yang mungkin bisa kita ditempuh titipkan oleh harapan Dirjen itu ya. Imigrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.